Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang larutan penyangga. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah pembuatan larutan penyangga dan cara menentukan pH-nya. Pembuatan larutan penyangga terdiri dari dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Kita mulai untuk larutan penyangga asam dulu ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi, cara langsung pembuatan larutan penyangga asam yaitu dengan mencampurkan asam lemah dengan garam. Di mana garam ini mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Contoh, misal kita akan membuat larutan penyangga yang mengandung asam lemah CH3COOH dengan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Berarti, kita mencampurkan asam lemah CH3COOH dengan garamnya, salah satu contohnya yaitu CH3COOK. Jelas ya? Berikutnya kita lanjut ke pembuatan larutan penyangga asam dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara mencampurkan atau mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Ingat, jika asam dan basa dicampurkan atau direaksikan, maka akan menghasilkan garam dan juga air. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah untuk menghasilkan larutan penyangga, maka asam lemah yang direaksikan harus berlebih atau bersisa di akhir reaksi. Sedangkan basa kuat yang direaksikan harus habis bereaksi. Contoh, kita ingin membuat larutan penyangga asam dengan mencampurkan atau mereaksikan asam lemah asam asetat dengan basa kuat kalium hidroksida. Kemudian hasil reaksinya adalah garam kalium asetat atau CH3COOK dan air. Jadi persamaan reaksinya kita buat ya, dan jangan lupa disetarakan. Nah, untuk reaksi ini sudah setara ya. Langsung saja kita buat tabel MBS-nya untuk melihat atau memastikan asam lemahnya bersisa dan basa kuatnya habis bereaksi. Selanjutnya kita mulai dari jumlah mol KOH yang bereaksi ya. Kita misalkan KOH yang bereaksi itu sebanyak 1 mol. Ingat, perbandingan jumlah mol zat yang bereaksi dan yang dihasilkan itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Di sini karena koefisiennya sama semua ya, yaitu 1, berarti jumlah mol yang bereaksi juga sama. Maka untuk CH3COOH juga 1 mol yang bereaksi, CH3COOK yang dihasilkan juga 1 mol, begitupun juga dengan air, yaitu 1 mol. Syarat agar terbentuk larutan penyangga asam, maka basa kuat harus habis bereaksi. Jadi kalau yang bereaksi sebanyak 1 mol, maka KOH mula-mula itu juga harus sebanyak 1 mol agar di akhir reaksi itu tidak bersisa atau habis. Sebaliknya untuk asam lemah atau CH3COOH harus sisa di akhir reaksi. Jadi karena yang bereaksi 1 mol, maka mula-mulanya harus lebih dari 1 mol. Kita misalkan 2 mol. Berarti di akhir reaksi masih bersisa 2 dikurang 1 atau 1 mol. Kemudian untuk zat yang dihasilkan atau garam yang terbentuk itu pada saat mula-mula belum ada ya. Berarti di akhir reaksi itu terbentuk 1 mol CH3COOK. Jadi karena di akhir reaksi atau campuran yang terbentuk mengandung asam lemah CH3COOH dan garamnya yaitu CH3COOK, maka terbentuklah larutan penyangga asam. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut lagi cara menentukan pH larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam tentunya adalah larutan yang bersifat asam dan memiliki pH kecil dari 7. Untuk menentukan nilai pH-nya, kita tentukan dulu nilai konsentrasi H+, yaitu konsentrasi H+ sama dengan tetapan asam atau nilai Ka dikali dengan mol asam lemah per mol garam kali X. X di sini adalah valensi garam ya, atau jumlah ion lemah pada garam. Selanjutnya baru bisa kita tentukan nilai pH-nya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja membahas contoh soal.
Sebanyak 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar dengan nilai Ka 2 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml larutan CH3CONa 0,1 molar. Harga pH larutan atau campurannya adalah... Oke, kita lihat dulu data yang diketahui ya. Di sini data yang diketahui adalah datanya si CH3COH. CH3COH ini merupakan asam lemah. Kemudian berikutnya, data yang diketahui adalah data dari CH3COONa. CH3COONa merupakan garam. Berarti, untuk menentukan nilai pH-nya, kita bisa langsung menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali X. Langsung saja kita masukkan datanya ya. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan Ka, nilainya sudah diketahui di soal, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asam lemak. Di soal, mol asam lemak atau mol CH3COH-nya belum diketahui, tetapi yang diketahui adalah volume dan konsentrasi. Ingat, untuk mencari mol, rumusnya adalah konsentrasi atau molaritas dikali dengan volume. Jadi langsung saja kita masukkan datanya. Untuk konsentrasi dari CH3COH adalah 0,1 dikali volumenya adalah 50 per mol garam atau mol CH3COONa. Sama, tidak diketahui ya, tetapi konsentrasinya dan volumenya diketahui. Berarti molnya sama dengan 0,1 dikali dengan volumenya yaitu 100 ml. Selanjutnya dikali dengan X. Ingat, X adalah jumlah ion lemah dari garam. Pada CH3COONa, jumlah ion lemah atau jumlah CH3COO-nya itu adalah 1. Berarti nilai X-nya juga 1. Oke, sudah bisa kita hitung ya. 0,1 bisa kita coret. Kemudian ini nolnya 1 bisa kita coret. 2 dikali 5 adalah 10. Ya, 10 per 10 adalah 1, tahu habis. Berarti konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Tinggal kita hitung nilai pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, min log 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5. Berarti pH larutan atau campurannya adalah 5. Jelas ya? Kita coba lagi contoh yang kedua. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH sama dengan 5, ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,4 molar dengan nilai Ka sama dengan 10 pangkat min 5, harus ditambah larutan CaOH 2 kali 0,2 molar sebanyak. Kita lihat data yang diketahui. Di sini data yang diketahui adalah datanya CH3COOH yang merupakan asam lemah dan datanya CaOH 2 kali yang merupakan basa kuat. Berarti ini adalah pembuatan larutan penyangga asam cara tidak langsung. Kita buat reaksinya. CH3COOH dicampur atau direaksikan dengan basa kuat CaOH 2 kali. Menghasilkan garam yaitu CH3COO 2 kali Ca tambah H2O. Kita setarakan ya. Di sini CH3COO-nya 1, CH3COO-nya 2 di ruas kanan. Berarti koefisien CH3COOH-nya kita ganti 2. Untuk jumlah atom Ca-nya sudah sama. Kemudian untuk jumlah atom H dan O agar sama, koefisien H2O-nya kita ganti 2. Selanjutnya kita tulis data yang diketahuinya. Untuk CH3COOH diketahui konsentrasinya 0,4 molar. 0,4 molar ya. Kemudian volumenya 100 ml. Selanjutnya untuk basa kuat diketahui konsentrasinya 0,2 molar.
volumenya tidak diketahui dan itu yang ditanyakan. Kita tulis saja di sini V ya. Nah, ini V ini yang ditanyakan. V-nya si CaOH 2 kali. Lanjut kita buat tabel MBS-nya. Untuk CH3COH, jumlah mol pada saat mula-mula tinggal kita kalikan saja ya konsentrasi dengan volume atau 0,4 kali 100 ml yaitu sebesar 40 milimol. Lanjut, untuk basa kuat CaOH 2 kali, karena volumenya tidak diketahui, kita misalkan V saja ya untuk volumenya, berarti jumlah molnya 0,2 kali V atau 0,2 V. Untuk hasil reaksi, berarti pada saat mula-mula itu belum ada ya. Berikutnya jumlah mol pada saat bereaksi atau yang dihasilkan. Kita mulai dari CaOH 2 kali dulu. Ini adalah basa kuat. Ingat, untuk basa kuat, jumlah mula-mula itu harus sama dengan jumlah yang bereaksi. Berarti 0,2 V juga agar tidak ada sisa atau habis di akhir reaksi. Kemudian untuk jumlah mol CH3COH yang bereaksi dan zat yang dihasilkan, kita ingat bahwa perbandingannya sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi, karena CaOH 2 kalinya 0,2 V milimol, berarti CH3COH yang bereaksi adalah 0,2 V dibagi 1 dikali 2 atau 0,4 V milimol. Berarti untuk sisanya itu sama dengan 40 dikurang 0,4 V. Nah, sedangkan untuk hasil reaksi atau garamnya, karena koefisiennya sama ya, berarti jumlah molnya juga sama yaitu 0,2 V. Berarti di akhir reaksi juga ada 0,2 V milimol CH3COO 2 kali Ca. Kita lengkapi satuannya ya, di sini milimol, di sini juga milimol. Tabel MBS-nya sudah selesai, sekarang kita lihat data yang diketahui di soal lagi, yaitu pH-nya diketahui sebesar 5. Jadi pH sama dengan 5. Nah, dari pH ini kita bisa menentukan atau mencari nilai konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+-nya berarti 10 pangkat min 5. Setelah kita peroleh konsentrasi H+-nya, bisa kita langsung masukkan ke persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali X. Masukkan ya data-datanya. Untuk konsentrasi H+ berarti 10 pangkat min 5. Nilai Ka-nya diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya yang kita masukkan adalah mol asam lemah sisa atau di akhir reaksi, yaitu 40 dikurang 0,4 V per mol garam. Mol garam yang terbentuk yaitu 0,2 V dikali X. X adalah valensi garam atau jumlah ion lemah pada garam. Garamnya CH3COO 2 kali Ca. Ion lemahnya adalah CH3COO-. Jumlahnya ada 2, berarti nilai X-nya adalah 2. Kita hitung ya, 10 pangkat min 5-nya bisa kita coret. 0,2 V dikali 2, 0,4 V, langsung kita pindahkan ke ruas kiri. Sama dengan 40 dikurang 0,4 V. Ini 0,4 V-nya yang di ruas kanan, negatif ya, kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya positif 0,4 V, positif 0,4 V sama dengan 40. 0,4 V ditambah 0,4 V adalah 0,8 V sama dengan 40. Berarti V atau volumenya adalah 40 dibagi 0,8 atau sama dengan 50 ml. Jadi, volume basa kuat CaOH 2 kali yang harus ditambahkan agar terbentuk larutan penyangga dengan pH 5 adalah 50 ml. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk pembuatan dan penentuan pH larutan penyangga basa bisa dilihat pada video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.